wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, dengar sanipun para alim ulama, para kiai, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ayyu'ida 'alaina min barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala ba'dul hukama, ngendika sebagian ahli hikmah, jami'ul ibadat, intinya ibadat, minal ubudiyah, dari pengabdian kepada Allah, arba'atun, ada 4. Inti dari sekian banyak macam ibadah itu ada 4. Kula jenengan sedaya sering mireng, Gusti Allah dawuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, dan aku tidak menciptakan al jinna jin wal insa dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembahku. Lah niki inti dari ibadah ada 4 menurut sebagian ahli hikmah. Yang pertama, al-wafa'u bil uhud, menepati janji. Tiap janji ditepati, itu yang pertama. Wal muhafadzatu 'alal hudud, yang kedua adalah menjaga diri dari batas-batas syariat, menjaga diri dari kemaksiatan, menjaga diri dari keharaman, baik perbuatan, ucapan, makanan dan lain sebagainya dijaga karena sudah dibatasi oleh syariat. Yang ketiga, wasabru 'alal mafqud, sabar atas sesuatu yang hilang. Makanan tidak ada, sabar. Kehilangan sesuatu, sabar. Sabar atas sesuatu yang tidak ada, yang hilang. Yang keempat adalah waridho bil maujud, senang terhadap rizki yang ada. Rizki yang ada sebagai pemberian Allah, dinikmati saja apa adanya. Pun kalau misalkan diuji oleh Allah, sudah tidak ada, terus dipikirkan, itu pun gak akan terus rizkinya datang tek gitu, enggak. Makanya yang ada dinikmati saja, enjoy saja. Karena kalau diprihatinkan, merasa prihatin dan susah, sedih, sampai berlarut-larut pun gak akan merubah nasib. Maka dari itu para ahli hikmah mengatakan ridho bil maujud, senang terhadap apa yang ada, dinikmati. Adanya nasi sama garam, ya nasi sama garam, dinikmati saja. Karena ketika mengeluh ngeniki ono sate pun sate enggak akan datang, dinikmati saja yang ada. Itu yang menjadi inti dari sekian banyak ibadah. Ruya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahana khamsatan khamsiro khamsatan,
barang siapa yang menghina 5 golongan manusia, maka dia akan rugi dalam 5 hal. Barang siapa yang meremehkan 5 golongan manusia, maka dia akan rugi dalam 5 hal. Yang pertama, man istakhafa bil ulama khasirad din. Man istakhafa bil ulama, barang siapa yang meremehkan ulama, ahli ilmu, maka dia akan rugi dalam hal agama. Kalau dalam masalah dia manusia, semua manusia makan, minum, tidur dan hal-hal yang lain sama-sama manusia. Tetapi Allah memberikan keutamaan kepada orang itu ilmu agama. Maka di sini dipunghentikan man istakhafa bil ulama khasirad din. Barang siapa yang merendahkan para ulama, yang meremehkan para ulama, maka dia akan rugi dalam urusan agama. Karena apa? Karena kalau sudah meremehkan ulama, akhirnya dia tidak mau belajar agama, tidak mau mencintai ulama, dia akhirnya akan makin jauh dari agama. Akhirnya rugi dia dalam urusan agamanya. Kalau rugi dalam urusan agamanya, ya nanti akan merembet kemana-mana. Dunianya akan menjadi susah karena nggak ada bimbingan, apalagi nanti di akhiratnya. Maka sudah seharusnya kita sebagai orang yang beragama berusaha menjadi orang yang bertakwa. Untuk menjadi bertakwa, kita tidak boleh meremehkan para ulama, sebaliknya kita memuliakan para ulama. Yang kedua, wa man istakhafa bil umara khasirad dunya. Di dunia ada pemimpin, tiap-tiap jenjang itu ada pemimpinnya. Mulai dari tingkatan bawah sampai tingkatan yang paling atas. Ini Allah memberikan pemimpin dari masing-masing tingkatan. Maka wa man istakhafa bil umara, barang siapa yang meremehkan pemerintah, terutama ya, berarti yang dari yang paling bawah sampai yang paling atas, khasirad dunya, maka dia akan rugi dalam urusan dunia. Maka Islam mengajarkan, ayo, tidak boleh meremehkan ulama, tidak boleh meremehkan umara, pemimpin pemerintah. Karena bagaimanapun jadi pemerintah itu pun tidak bim salah bim, tapi dengan proses. Yang dipilih beliau, maka sudah sepantasnya kita memuliakan beliau, mematuhi. Karena untuk menjadi pemimpin seperti itu pun tidak mudah, dan tanggung jawabnya pun tidak gampang. Oleh karena itu saling bantu membantu, bahu membantu antara yang atas dengan yang bawah dengan yang atas. Di sini agama mengajarkan, barang siapa yang meremehkan pemerintah, maka dia akan rugi dalam urusan dunia. Yang ketiga, wa man istakhafa bil jiran khasiral manafi. Barang siapa yang meremehkan tetangga, khasiral manafi, maka dia akan rugi dalam urusan hal-hal yang bermanfaat. Bagaimanapun tetangga ini adalah saudara kita hidup dengan tetangga. Maka di sini agama mengajarkan tidak meremehkan tetangga. Karena kalau sudah meremehkan tetangga, rugi dia dalam urusan kemanfaatan. Mau apa-apa, yang cawe-cawe, yang bantu pertama kali adalah tetangga. Maka Islam mengajarkan tidak meremehkan tetangga. Itu Islam. Mau ada urusan membangun rumah, mau urusan apa saja, mau mati nanti yang ngurus juga tetangga yang paling dekat. Dan hal-hal yang lain ini yang krusial, yang tetangga yang dekat yang mengurusi. Maka jadi dikatakan man istakhafa bil jiran
khasiral manafi, barang siapa yang meremehkan tetangga maka dia rugi dalam urusan yang bermanfaat. Kesimpulannya, Islam mengajarkan untuk memuliakan tetangga. Alangkah indahnya tetangga yang satu memuliakan tetangga yang lain pun memuliakan tetangga yang tadi. Saling memuliakan, saling menghormati. Alangkah indahnya Islam. Yang keempat, wa man istakhafa bil aqriba khasiral mawaddah. Barang siapa yang meremehkan kerabat dekat, dulure kok diremehke, maka dia akan rugi dalam hal urusan kasih sayang. Kesimpulannya, Islam mengajarkan dengan kerabat kok karo dulure kok gak rukun. Lah ini barang siapa yang meremehkan kerabatnya, maka dia rugi dalam urusan kasih sayang. Alangkah indahnya Islam. Yang terakhir, yang kelima, wa man istakhaffa bi ahlihi khasira tibal ma'ish. Barang siapa yang meremehkan keluarganya, bojone dhewe diremehno, anake dhewe diremehno, bapake dhewe diremehno, maka dia akan rugi dalam urusan kehidupan sehari-hari. Alangkah indahnya Islam, dari 5 aspek tadi dicakup semua dalam Islam. Tidak ada meremehkan, baik dengan keluarga, dengan tetangga, dengan kerabat, dengan pemerintah, kemudian dengan ulama. Kalau ada tahu ilmunya, alangkah bahagianya hidup. Bagaimana hidup dengan keluarga, ayah dengan anak, anak dengan ayah, kakak dengan adik, adik dengan kakak, kemudian dengan kerabat dekat, dengan dulurnya sendiri, dengan tetangganya, dengan pemerintahnya, dengan para ulama yang menjadi pembimbing dalam urusan agama. Kalau tahu caranya, alangkah indahnya hidup ini. Itulah agama Islam. Sesuai dengan sabda Nabi, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsi. Demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, demi Allah, la yu'minu 'abdun, seorang hamba itu tidak beriman, hatta yuhibba li jarihi, sehingga dia mencintai tetangganya, ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maksudnya dia mencintai dirinya sendiri, dia tidak mau jika dia diremehkan, maka tidak meremehkan tetangganya. Dia tidak mau kalau dihina, maka tidak menghina tetangganya. Dia tidak mau merusak tetangganya, dia tidak mau dirinya dirusak, maka tidak merusak tetangganya. Dia mau untuk dimuliakan, maka dia pun memuliakan tetangganya. Dia senang kalau dibantu, maka dia suka membantu tetangganya, dan seterusnya. Maka kalau cinta dengan dirinya, maka cinta dengan tetangganya. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari ternyata tidak semudah itu. Ada tetangga yang sukanya menyakiti dirinya sendiri. Allah Ta'ala mencintai seseorang yang memiliki tetangga yang jelek. Delalah wonge wis apik era karuan, lomane mboten tenan, tapi delalah tetanggane sebaliknya elek era karuan, diapii gak mau ngapii, dan seterusnya. Allah Ta'ala pun memberikan batasan. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yuhibbur rajula lahu jaru su'in, menyukai, mencintai seseorang yang memiliki tetangga yang jelek. Dilomani gak mau tahu terima kasih, diapii gak mau membalas kasih. Elek emboh, sukanya misoh-misoh, eleke dilemparke tetangganya. Jadi memiliki tetangga yang jelek, yu'dhihi, sukanya menyulitkan dia, sukanya menyakitinya. Ufayasbiru, kemudian dia bersabar, ala adahu, atas kejelekan, atas penyakitan yang dilakukan oleh
tetangganya, atas perbuatan jelek yang dilakukan oleh tetangganya. Sabar. Wayah tasibuhu, kemudian dia pun tetap melakukan hal yang baik. Dieleki kaya apa wajatai lomo tetap dilomani. Dieleki kaya apa tetap dia membantu, memperbaiki, memuliakan dan seterusnya. Hatta yakfiyahullah, sehingga Allah mencukupi kehidupannya bihayatin au mautin, baik hidupnya maupun matinya. Jadi Islam mengajarkan sabar kalau punya tetangga yang jelek, karena nanti akan dicukupi kehidupannya, dibahagiakan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran, kemudian diikuti dengan amal yang baik. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sekali lagi kula aturaken alangkah indahnya Islam. Tapi kalau prakteknya nampaknya berat juga. Tapi insya Allah dengan taufik, rahmat, hidayah Allah Subhanahu wa taala, kula jenengan saged nglampahi menika. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wal mu'minin. Kirang langkungipun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.